Marcelino itu yang di kiri atau kanan karena dia tidak akan lebih bebas. Kalau dia diberikan kebebasan ya begitulah, dia dengan semangat muda, tekniknya juga lumayan, akhirnya bisa mencetak gol. Itu sih kemenangan Indonesia, formasi Indonesia semalam. Jadi artinya bagi Sintayong ya banyak mendengarkan menjadi masukan saat kalah Jepang 4-0 itu kan, karena si Sintayong sudah melihat bahwa tetap bersikeras dengan 3-4-3 di 4-5 laga sebelumnya kan kalah juga kan. Jadi ya harus ada sesuatu something different lah. Dibuktikan di laga ke-6 ya. Di malam ke-6 ya, ke-6 itu ya dia perubahan formasi dan lain sebagainya hingga ya kita bisa melihat hasilnya lebih berbuah. 2-0 clean sheet. Dengan ini lagi pemain baru. Pemain baru siapa? Dix. Kevin Dix baru main cedera. Pas main, maksudnya dia main, so lebih bagus tuh sayap. Sudah lebih bagus ya. Sebelumnya Sebelumnya. pas lawan Jepang dengan Pak Rai Cina, Dengan Indonesia ke sayap nggak terlalu bagus. Arab So lebih bagus pas serangan balik. Mes Hilgers yang Kevin Dix terus masih main. Mes Hilhers. Oke, jadi ini mungkin patokan for STY berikut dia mau bikin apa? Kak Coach P prediksi Marcelino dia masih mau pakai di situ atau dia mau rubah-rubah? Dia kan suka aja rubah-rubah. Ya memang kalau dalam patron sepak bola itu ya don't change the winning team. Harusnya begitu. Ya harusnya begitu. Tapi kalau memang mau lawan Australia kan yang akumulasi kartu kan itu kartu merah si Justin Hubner sama Ratnal Oratmangun pasti tidak main. Nah, tapi ya Ivar aman. aman. Mudah-mudahan itu Mes Hilhers sama Kevin Dix bisa main sehingga kita bisa kuat di flank atau di sayap itu, sehingga formasi 3-5-2 itu bisa lagi lebih banyak berbuat, apalagi kan oleh Romani itu kan sudah mau gabung. Dengar Ya. Apalagi si Rafael Strike itu mainnya kan di Brisbane Roar, Australia. Jadi dia ya bisa memahami gaya permainan Australia dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat sayap kita itu kan kuat. Tinggal bagaimana strategi dari Sintayong itu memompa semangat tim dan kalau saya rasa sih Australia biasa-biasa saja. Tidak ada yang luar biasa dari Australia. Apanya yang luar biasa? Dengar nih Australia. Wartawan senior yang bilang. Tunggu nih. Orang bawa kacau di Bali. Oke. Ini, nah kalau dari trompe masing-masing narasumber ini, siapa yang harus jadi starter, siapa yang mau dicadangkan? Ambil aja dari tadi malam. Kita sih masih sama, no? Masih sama? Ya, Ada yang mencadangkan? Kemungkinan karena dia ya, tergantung DP pemulihan. Kalau cepat. Kecuali yang apa dong? Yang akumulasi, akumulasi dengan Kak Coach. Ya kalau mau lihat dari situasi semalam sampai mungkin prediksi untuk bulan Maret itu ya. Kalau dia pakai formasi 3-5-2 itu ya pasti di belakang itu belakang kiri Rizky Ridho dengan Jai Itses sama Mes Hilhers di kanan. Baru sayapnya flanknya itu ada si Kevin Verdong, Kevin Dix. Baru di tengahnya itu bisa Ivar Jenner sama Tom Hayes sama Marcelino Ferdinand. Yang mungkin agak main ke depan di belakang dua striker yang kemungkinan diisi oleh Rafael Strike sama oleh Romani. Kalau dengan formasi itu ya untuk itu ya kita tidak perlu takut dan gentar sebenarnya di kandang Australia. Kalau misalnya oleh Romani belum main, siapa yang mau pakai? Kalaupun memang oleh Romani itu belum main ya patut dicoba si Malik Rizaldi. Oh ya keren. Ya, karena dia spiritnya bagus, fighter. Dia main di mana Kote? Malik Rizaldi itu? Persebaya ya? Persija atau Persebaya? Witan nggak cocok ya? Witan itu cocoknya kan di flank. Kalau formasi 3-5-2 kan bukan ya. Karena di situ sudah ada, kalau Witan di sebelah kanan kan pasti sudah ada si Sandy Walsh sama Kevin Dix kan situ. Gitu. Oke. Dari Bung Thor, ada tanggapan itu? Setuju? Pasang? Iya. Nah, Mar, begini Kuat. Tetap kan mau main nanti tahun depan tuh. Iya, nanti tahun depan pasti. Siapa yang berlawan Australia? Australia. Tapi masalah kan orang pemain banyak main di Eropa. Kemungkinan cedera le, Jai. Jadi mudah-mudahan. Jangan tahu banyak bagate, tamang-tamang. Sama dengan Hubner, siapa? Justin. Dia kan Hubner kan? bermain kan cedera di 3F kan.
FC20. Oh, Miss. Iya. Miss. Mas, silakan. Miss Hillers FC20. Dia kan cedera di situ tuh, karena jauh lagi DP pertandingan, tinggal dia kondisi pemain bagaimana, siapa yang siap diturunkan. Betul. Formasi ya, so mantap formasi. Formasi so mantap. 5-3-2. Oke, kalau lihat dari sini, orang masih ada lawan Australia berarti kan? Away. Prediksi kita kalah. Kita untuk 1-0. Untuk 1-0. Nah, Kak Coach? skor nggak besar. Ya realistisnya kita draw. Draw, Tapi kita harus target optimis supaya cita-cita untuk langsung lolos itu tetap terpelihara. Cita-cita Memang langsung kalau lolos kelihatannya PSSI pasang target sih 3-4 ya. Oh, iya. Tapi itu supaya untuk menurunkan beban. benar. Nah, tapi sebenarnya PSSI itu berkeinginan langsung lolos Langsung saja. lolos. Dan peluang itu terbuka lebar. Betul. Ranking 2 sekarang Australia sama Indonesia ranking 3 cuma beda 1 poin. Ya, jadi peluang dan kemungkinan itu tetap ada karena biar bagaimanapun juga atmosfer GBK itu harus diingat, GBK itu ya Gelora Bung Karno itu dari semua penonton terbanyak di zona Asia ini GBK tembus 70 ribuan. Tadi malam nggak terlalu banyak bau nih. Mungkin karena hujan ya. Iya. Bau ini banyak lekong kalah. Iya. Cuma Australia terang away itu bukan? Iya, away. Bukan Away. Main di Australia. Oh, di Australia. Ya, terang. Jadi terang pertandingan home itu masih ada Bahrain, itu untung. Harusnya ya. Ya. Harusnya secara permainan Cina harusnya untung ya. harusnya untung. Terlalu kalau mau dikalah. Terang away itu Australia dan Jepang. Nah itu. Terang target realistis, draw. Yang penting jangan sampai banyak kalah. Draw lah. Jadi, orang masih mau boleh dapat urutan kedua ini, Kak Coach? Secara data dan statistik kan menyebutkan bahwa itu hal yang memungkinkan karena perbedaan cuma 1 poin. Beda kalau kita sudah beda 5-6 poin. Jarak poin sudah jauh. Tapi kan semua ini kalau dilihat kan bisa saling mengalahkan. Yang rank 2 sampai 6 itu dari Australia, Indonesia, Bahrain. Arab, Bahrain dan Cina itu kan ini kan saling mengalahkan. Jadi semua peluang itu terbuka kemungkinan. Apakah kita bisa langsung lolos dan sebagainya? Cuma memang target realistisnya adalah di rank 3 toh. Tapi kalau mau lihat formasi dan semangat PSSI juga dengan naturalisasi ya kita belum tahu. Biasanya kan ada kejutan-kejutan di tiap Iya, betul. Itu. Siapa pemain baru? Siapa yang pemain yang Crystal Palace itu? Gerard Redewald. Wah, aduh, jago dia. Ya. Dia kalau buka Iya, DP iya. IG, so gambar Indonesia. Iya, Kalau iya, nggak salah ya, iya. so gambar Indonesia. Doh, dia striker toh? Ya, Striker dia. dia bisa gelandang, Nah, bisa second striker. Second striker. Nah, bukan striker. karena memang sepak bola Eropa modern itu kan itu multifungsi. Jadi bisa bermain dalam 2 atau 3 posisi yang berbeda. Dan ini kan yang sebenarnya sangat diinginkan oleh Sintayong. Supaya misalnya kayak ada yang cedera, ada yang apa, semua tidak mengganggu. Kedalaman squad terjaga. Betul, betul. Tetap ini perlu striker murni. Striker murni. Karena Indonesia kan banyak serangan balik. Nah, ini kita suka. banyak serangan balik tuh. Siapa? Kalau beranda-anda siapa terus mau naturalisasi? Goal getter dia memang. Goal getter? Alvaro Morata masih ada turunan Rata Hadis. Tinggal turun dia di timnas pusat. Timnas pusat Belanda. ya. Iya. Paling banyak. Iya, Tijani Reinders ya, kenal yang anak PAD. Nyanyi apa tadi malam dia? Lagu Indonesia Pusaka ya atau apa? Kalah tuh di Belanda. Juga ikut di PAD. Siapa lagi yang terang boleh? Berandai-andai kok ini, enggak usah takut-takut. Bape kata semua pindah dari Prancis. Ya, itu Erick Thohir tugas. Erick Thohir tugas. Mencari striker. Siapa nggak ada Memang Indonesia Erick Thohir? Indonesia itu Erick perlu Thohir striker. DP klub sekarang apa lagi? Yang masih Oxford. tadi Oxford United. Marcelino P klub kan. Hmm. Marcelino cuma jadi pasang di U21. Cuma backing. Dorang sampai pada dia cuma for mau kasih naik dalam follower. Padahal bagus dia. Pelatih Oxford. Saya main kasihan pada dia. Mau promosi nih kalau mau saya main pada dia. Oke. Nah, Toronto tiba di penghujung. Jadi mudah-mudahan Indonesia Torong masih berdoa yang terbaik for dorang supaya katu lolos. Tanpa kalau boleh nggak lewat putaran keempat langsung. Urutan kedua karena tadi Kak Coach bilang itu possible sekali kan dari statistik itu possible sekali. Secara data dan statistik ya memang sangat memungkinkan, apalagi kan kalau coba kita hitung-hitung, kalau Bahrain, Cina kita bisa ambil, Australia itu kita bisa draw itu. Misalnya
last battle Indonesia terakhir lawan Jepang. Jepang. Kira-kira pertanyaannya, kalau Jepang sudah lolos, apakah mau menurunkan full tim atau dan sebagainya? Di Harusnya, tengah-tengah itu kalau bulan Juni itu jadwal-jadwal Eropa itu padat. Mungkin di Betul. last session itu untuk semua liga-liga tier 1 itu ataupun Liga UEFA Champion ataupun dengan resiko-resiko yang ada dan sebagainya. Kan Resiko pasti yang ada bagaimana? maksudnya resiko cedera dan lain sebagainya. Oke. Mending kasih Jepang turunkan squad kedua. Cerah. Kan sudah lolos. Masuk lolos, iya. Sudah lolos. Boleh. Jadi kan betul. artinya secara Indonesia bisa masuk, bisa ya, levelnya bisa jadi seimbang. Karena kalau tim A-nya Jepang melawannya tim A-nya sekarang Indonesia jauh beda, jauh. Kalau beda. Tapi mungkin kalau tim keduanya seperti Indonesia ya bisa agak imbang-imbang dikit walaupun Jepang masih di atas. Kan cadangan dengan DPT tim ini sama, kekuatan sama. Karena Iya. memang merata. Kubono udah sudah main Dorang berdua. merata, kok. Nggak sama dengan Indonesia. Dorang merata. Jadi karena dorang aman. So, biasa main Piala Dunia, so saya kalah Spanyol. Cuma sama iyo. So, Orang tuh kita rasa dong. udah bilang begitu, orang ingat waktu AFF lalu kan Korea kasih kalah ke Jepang, kok naik, kok Indonesia kasih kalah ke Korea. Walaupun ini U20 ya, yang U20. Indonesia kasih kalah ke Korea. Kok habis itu Indonesia Uzbekistan kasih kalah. Jepang yang dapat tuh U20 tuh. Jepang. Orang jadi semua kemungkinan ada. Mudah-mudahan Jepang ini kan pernah jajah buat orang tuh. Iyo. Ini Jo. Bisa Belum lunas sama nih pe utang perang. Cuma ada bikin jalan. Cok, kasih ya lolos 4 orang. Tetap kita yakin mau lolos. Tetap. Baru Kan. Karena orang nanti main Maret ini sebenarnya ada potensi for mau naturalisasi. Selain itu orang boleh lihat bakat-bakat dia yang lokal sebenarnya. Nggak kalah sebenarnya. Lokal itu bagus banget. Nah, di sini orang boleh masuk di sponsor. Iya. Jadi kalau ini ada bakat lokal yang pemain-pemain Indonesia, kalau ini tidak terkenal, mau search mau DP nama, cuma keluar Instagram. Nah, orang ada program. DP nama apa? M-People. M-People. Nah, jadi kalau terung berlangganan di sini. Berlangganan di situ, M-People. Kalau ini pemain-pemain cuma aja main di Liga Tarkam. Seperti ini memang berbakat, coba nih subscribe M-People. Cuma berapa? Kak Coach? 250 per tahun. Ya. per tahun, 25.000 per bulan. Oh ini dari situ kalau mau nih kegiatan hari-hari, orang boleh liput. Orang channel ada banyak sekali. Instagram, apalagi? Facebook, YouTube, belum tuh yang media online, aplikasi. Yo, nggak usah takut bahas suara. Boleh bahas suara buat. Aplikasi itu keluar. Ini mau cari nama itu tes Jo. Berapa bulan? Nggak mahal itu. Nggak mahal. Siapa tahu yang itu nggak mungkin. Sinteyong kan yang tahu bahasa Indonesia. JJ yang dia kok JJ bilang coach. Kita ada. Sekarang main muda. Jabat scouting siapa? Jabat scouting dan ada tim scouting. Ada pasti. Ada tim scouting. Iya, nggak mungkin. Klub Indonesia paling lebih cepat mau naik. Langganan di. Berlangganan. Iya. Erick Thohir tahu tuh mana ada pos. Jadi coba nih apa? Minimal Erick Thohir boleh dia. Oke? Itu. Sponsorship podcast Manado Post. Iya, manadopos.id. Terang ini jadi gara-gara manadopos.id. Apa dari kata-kata enggak dapat lucu Bang. Oke, penutup sudah. Apalagi yang terus bahas? Masih ada pertandingan-pertandingan menarik. Ini minggu Liga semua mulai ulang. Iya, Liga Eropa sama mulai ulang, Champions sama mulai ulang. So dekat Desember. Nanti orang kurang melihat berikut MU so pelatih baru. Ruben Amorim. Spekuda apa Coach? AC Milan. Waduh. Waduh si kalau Real. Karena harus tahu bahwa di kompetisi Eropa, King Eropa, Raja Eropa, Real Madrid 13 Liga Champions. 9 kasih bulan. Pangeran Eropa itu AC Milan. 9. 7. Raja dan pangeran. Jadi putra mahkotanya daripada itu adalah Orang Liverpool MU bersaing. Orang ya Liverpool kemungkinan mau juara ada nih. Ada. Musim. Itu bahas. Nanti orang mau bahas di pertemuan berikut. Oke? Nanti orang bakal dapat ulang di Setel Jago Bola episode 4.